Kota Semarang. Disinilah saya mulai belajar dan mengajar. Ya, di SMA Islam Al-Azhar 16 yang terletak di Kompleks BSB City Semarang. Saya, Nur Hidayah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta, hari ini akan melaksanakan PPL Aksi 1 saya. Nah, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, selamat pagi Cisa. Ya, alhamdulillah. Senang sekali Bu Idai di pagi hari ini bisa ketemu anak-anak di kelas 10 Ibnu Sina ya. Untuk pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita pada materi terbaru nantinya ya. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa. Nah, namun sebelum itu coba Bu Hidayah tanya dulu ya untuk kabar anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, bahagia semua? Atau mungkin ada yang sakit hati, Indra? Hatinya baik-baik saja ya? Oke. Sebelum kita belajar biologi, Bu Hidayah minta untuk salah satu dari perwakilan anak-anak, David ya, untuk dipimpin doa bersama. Doa mulai. Ya, semoga dengan bacaan doa pembuka hati pada pagi hari ini bisa membuka hati anak-anak untuk siap menerima materi baru ya. Azra sakit ya. Kemudian Lutfi. Ya. Sama Najwa ya. Oke, kita fokus dulu. Ketika Bu Hidayah bilang selamat pagi, kalian tepuknya 1 kali. David, selamat pagi tepuknya 1 kali. Oke. Kalau selamat siang tepuknya 2 kali. Selamat malam. Selamat sore dulu ya. Sore 3 kali, malam seperti ini. Oke. Ya, diem begini ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, selamat pagi. Rosi belum tepuk. Ya, selamat siang. Selamat malam. Ya, belum fokus ya, Cinta masih tepuk 3 kali. Kalau malam gini anak-anak ya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, sudah fokus. Ya, baik, karena sudah fokus semuanya, langsung saja ya. Untuk hari ini kita akan melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama ada diskusi, kedua ada tanya jawab, yang ketiga ada presentasi. Sepertinya Aira sudah siap-siap mau presentasi ya hari ini ya. Oke. Nah, Bu Hidayah ingatkan sekali lagi kontrak belajar yang sudah pernah kita sepakati bersama ya. Di sini ada aktif, jadi anak-anak bisa aktif mengikuti pembelajaran. Yang kedua on time ya, alhamdulillah untuk pagi hari ini on time semua. Atau ada yang terlambat tadi? Tidak ada? Dan yang ketiga, gadget hanya untuk pembelajaran ya, bukan yang lainnya, tidak digunakan untuk chatting dengan si dia ya Ros, atau bermedsos, tiktokan, scroll IG ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar materi keanekaragaman hayati. Ada yang masih ingat? Oke, Febi. Oke, benar sekali ya. Ada tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah setiap daerah itu punya hewan khas yang berbeda antara satu dengan yang lain? Iya, apa Bar? Seperti yang sudah kita temukan di Nusa Tenggara dan tidak bisa kita temukan di Semarang. Iya, apakah jawaban dari Akbar ini benar? Nah, nanti kita buktikan dengan belajar di materi hari ini ya.
Nah, oke, jadi hari ini kita belajar persebaran fauna di Indonesia. Udara, tanah bisa sama-sama saling bersinergi untuk kehidupan atau alam yang lebih baik dan lestari. Misalnya tadi di Nusa Tenggara si Akbar udah ketemu sama yang namanya komodo. Di Semarang sudah ketemu sama siapa? Sandi? Komodo ada di Semarang? Bunda, itu bukan komodo ya. Ya, kemudian kita juga cari tahu kira-kira di daerah Australia ada hewan apa saja ya. Dan yang keempat, ini yang sangat penting sekali terkait dengan isu-isu global yang ada di zaman sekarang, bahwa fauna di Indonesia itu mengalami penurunan. Nah, kira-kira apa faktor penyebabnya? Begitu ya. Oke. Nah, di sini Bu Day ada video. Silakan bisa diamati bersama, HP-nya bisa diletakin dulu karena nanti akan ada waktu kalian dalam menggunakan HP ya. Ya, silakan dari video itu anak-anak bisa merumuskan sebuah sebuah pertanyaan terkait dengan video tadi. Oke, mengapa komodo hanya bisa ditemukan di Indonesia? Ya, ada lagi mungkin selain itu? Kita akan cari tahu dari keingintahuan si Arifa dan juga teman-teman lainnya terkait dengan video yang sudah kalian amati. Apakah memang komodo itu hanya bisa kita temukan di Indonesia atau di negara lain kita bisa menemukan yang lainnya? Oke, silakan anak-anak bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ini sudah Bu Day bagi berdasarkan tes diagnostik yang sudah kalian kerjakan ya. Jadi tadi malam ada yang memilih, ada contoh gajah, ada juga contoh orang utan, begitu. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok pertama ada di sebelah sana, kelompok 2 ada di sini, dan kelompok 3 ada di sini. Sudah Ibu share di classroom ya. Nanti kalian bisa mencari sumber informasinya dari bahan ajar ataupun dari jurnal ilmiah, dan juga bisa dari sumber internet yang terpercaya. Seperti itu. Silakan bisa diakses classroomnya ya. Di sini nanti Bu Day akan keliling ya ke kelompok 1 misalnya, nanti akan nanya-nanya dan juga memperhatikan kalian kira-kira bagaimana kerjasamanya, bagaimana proses diskusinya, apakah sudah jalan atau belum. Jadi anak-anak silakan bekerja sama, bergotong royong dengan anggota kelompoknya dan mencoba untuk berdiskusi, tanya jawab, dan juga mengemukakan pendapat supaya nalar kritis kalian bisa terlatih dengan baik, begitu. Karena nanti akan masuk ke dalam penilaian sikap ya. Sekaligus juga penampilan kalian di depan, kalau nanti penampilannya percaya diri dan pede banget ya, kemudian kemampuan menjawab juga bagus, nanti nilainya juga pasti bagus ya. Jadi disiapkan dengan baik. Dari kelompok 1 ini ada Abiu, David. Pakai device-nya siapa ini? David. Oke, Cesa mungkin bisa mendekat ya Cesa. Nanti saling berdiskusi, saling bertanya jawab ya. Ya, ada yang tahu ini permasalahannya dapat video tentang apa? Gajah Sumatera, kenapa dia? Gajah Sumatera yang ada di Sumatera ini saat ini sebenarnya terus menurun. Oke, gajah Sumatera mengalami penurunan terus-menerus ya. Oke, silakan nanti bisa didiskusikan bersama langkah-langkah dari LKPD-nya. Kira-kira faktornya atau penyebabnya itu apa kok bisa si gajah Sumatera itu terus mengalami penurunan, gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Cita, Meka, Akbar, dan L. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pengamatan video komodo di daftar merah terancam punah gara-gara krisis iklim. Langsung saja kepada presentator kami, persilakan. 1. Berdasarkan video di atas, apakah hewan tersebut termasuk endemik Indonesia? Analislah faktor penyebabnya.
Ya, komodo merupakan fauna endemik di Indonesia, tepatnya di daerah Indonesia bagian peralihan seperti Nusa Tenggara Timur. Faktor penyebabnya meliputi faktor iklim dan biotik. Faktor iklim merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam proses persebaran flora dan fauna, juga berpengaruh pada kehidupan secara umum. Faktor biotik dalam konteks ini adalah makhluk hidup itu sendiri, yaitu hewan, tumbuhan, manusia, dan organisme lainnya. Diapit sama apa tadi Mika? Tidak ada bulan kelompok. Ya ada contohnya bulan jurusan, alamat daratan, dan malam. Untuk berikutnya kami buka sesi tanya jawab maksimal 3 orang. Mau bertanya nih untuk kelompok 2. Seperti yang kita tahu, komodo merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Dan komodo juga termasuk ditunjukkan keajaiban dunia. Apakah kita bisa menemukan komodo di negara lain selain Indonesia? Oke, baik, terima kasih Fitri atas pertanyaannya. Adakah teman lain yang masih ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada langsung asal aja untuk jawaban dari Fitri akan dijawab oleh kelompok kami. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan dulu dengan kelompoknya terkait dengan jawaban untuk Febri, atau mau langsung dijawab perwakilan? Silakan. Saya mewakili kelompok akan menjawab pertanyaan tadi. Komodo merupakan hewan endemik Indonesia yang tidak bisa ditemukan di negara lain. Jadi, ya. Bahkan hewan ini hanya ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara. Hal ini dikarenakan lingkungan Nusa Tenggara yang memiliki faktor iklim yang sangat cocok untuk kehidupan. Oke, seperti itu Febri bisa dipahami. Oke, ya silakan. Jadi demikian tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa dipahami? Oke, baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka saya tutup diskusi hari ini. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 2 ya. Luar biasa sekali. Sedikit yang mau Bude sampaikan, konfirmasi ya terkait dengan yang sudah kalian presentasikan. Tadi sudah sangat bagus sekali dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Hanya saja memang ada beberapa yang perlu Bude konfirmasi kembali ya. Ketemu sama mamalia ukurannya besar, Rofi. Kamu pernah ketemu sama ini enggak? Nah, ini adalah fauna oriental ya. Kemudian tadi ada terdapat berbagai macam kera. Kalau ketemu banyak kera, berarti kalian lagi di kawasan oriental atau daerah barat ya. Kemudian warna burungnya itu tidak terlalu mencolok. Berikutnya ya, ada example non-example. Anak-anak silakan ke live worksheet yang paling akhir ya. Di live worksheet paling akhir ini kita coba untuk example non-example untuk menguatkan pemahaman anak-anak. Kira-kira dari gambar yang Bu Hidayah tampilkan ini nanti dia masuk ke contohnya atau tidak. Kalau ya, misalnya nomor 1 ini dia masuk ke contoh dari fauna oriental, tulis saja example. Tapi kalau tidak, tulis non-example ya. Berarti kalian harus tahu nih ciri-ciri daerah oriental bagaimana ya. Oke, nah seperti itu ya. Coba Bu Hidayah ke kelompok 3. Mengenai karena kuskus merupakan hewan khas Australia. Gambar 2 terdapat orangutan. Example karena masuk ciri-ciri mamalia spesies berukuran besar. Dan yang ketiga terdapat badak termasuk example karena masuk dengan oriental yang spesies mamalia berukuran besar. Ya, jadi sekian presentasi dari kelompok 1. Ciri fauna di daerah oriental peralihan dan Australian sama nggak? Tidak. Coba di oriental bagaimana tadi Cinta? Ya, mamalianya ukurannya besar. Burungnya bagaimana? Ya, warnanya kurang menarik. Bisa dibuka, dikerjakan dulu tes formatifnya yang seperti ini gambarnya ya, jangan sampai ketukar. Ada kurang lebih 5 soal, kalian kerjakan ya. Ini mengerjakannya pribadi, tidak berdiskusi, oke? Nah, silakan anak-anak mengisi form refleksi yang ada di classroom ya.
Diisi, pilih emot yang sesuai dengan perasaan kalian ya. Yang penuh dengan kebahagiaan, penuh cinta, mungkin cinta tanah air. Nanti bisa milih yang ini. Melestarikan flora, melindungi fauna, juga berarti kita sedang menjaga keseimbangan bumi kita. Dan juga kelangsungan hidup kita di masa yang akan datang. Gitu. Jadi anak-anak jangan lupa untuk melestarikan lingkungannya ya. Karena ketika kita melestarikan hewan, melestarikan tumbuhan di lingkungan kita, maka kita juga mempersiapkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Begitu. Nah, untuk pertemuan berikutnya silakan dipelajari pemanfaatan sumber daya alam hayati. Baik, karena waktunya sudah selesai, mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak atas semangat yang luar biasa. Semoga ilmu pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk semua dan menginspirasi anak-anak semuanya. Bu Ida tutup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.